Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Berita pagi, berita pagi. Sanksi ya berdasarkan dengan jenis-jenis pelanggarannya. Pelanggaran pidana, macam-macam pelanggaran pidananya ya sesuai dengan pelakunya. Jadi tidak ada curah hujan yang dalam 1 bulan itu mencapai 300 mm gitu. Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi hari Sabtu, tanggal 23 November 2024. Saya Ferdian akan menyampaikan buletin Berita Pagi selengkapnya. Kita awali untuk informasi yang perdana pendengar. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Sampang mewaspadai terjadinya pelanggaran pada masa tenang Pilkada serentak 2024. Selengkapnya dilaporkan Alvin Nuari. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang meminta jajaran di bawahnya mewaspadai terjadinya pelanggaran pada masa tenang Pilkada 2024. Masa ini merupakan salah satu fase krusial dalam pelaksanaan pemilu yang akan menguji integritas seluruh elemen bangsa, termasuk di dalamnya Bawaslu dan peserta pemilu. Komisioner Bawaslu setempat Koordif Pencegahan Parmas dan Humas Romli mengatakan, jika pihaknya menyoroti potensi pelanggaran yang sering muncul selama masa tenang, seperti praktik kecurangan, politik uang, propaganda isu sara, hingga penyebaran berita bohong. Ada sanksi yang menanti jika masih melakukan pelanggaran, khususnya di masa tenang. Kalau sanksi ya berdasarkan dengan jenis-jenis pelanggarannya. Pelanggaran pidana, macam-macam pelanggaran pidananya ya sesuai dengan pelakunya. Orang yang kampanye contohnya di masa yang dilarang di pun gitu, nanti kan kena. Kalau jenis pidananya ya tetap dipidana. Romli mengajak seluruh pengawas pemilu untuk meningkatkan pengetahuan mereka dengan menggunakan indeks kerawanan dan mempelajari karakteristik sosial masyarakat setempat. Pendengar, pemilihan umum KPU dan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Pamekasan meminta pasangan calon mematuhi aturan masa tenang Pilkada 2024. Salah satunya dengan membersihkan alat peraga kampanye atau APK yang terpasang di sejumlah titik keramaian. Selengkapnya dilaporkan Purnama Iswantoro. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pamekasan meminta pasangan calon mematuhi aturan masa tenang Pilkada 2024. Ketua KPU Pamekasan Mahdi mengatakan masa tenang Pilkada 2024 berlangsung selama 3 hari sebelum hari pemungutan suara, yakni mulai 24 hingga 26 November. Di masa tenang ini, pasangan calon maupun tim tidak boleh melakukan kampanye, baik kampanye secara terbuka maupun kampanye secara tertutup, itu peraturannya. Kemudian juga tidak boleh ada APK, alat peraga kampanye, yang difasilitasi oleh tim pasangan calon itu sudah tidak ada di jalan-jalan dan di tempat keramaian. Lanjut Mahdi menerangkan, pasangan calon dan tim kampanye wajib menonaktifkan akun resmi media sosial sebelum masa tenang dimulai, serta media massa juga dilarang menayangkan iklan atau bentuk lain yang mengarah pada kampanye. Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Pamekasan Sukma Umbarat Tirta Firdaus mengingatkan tim dari paslon untuk mencopot APK di berbagai titik sebelum masa tenang. Jika di masa tenang masih ada APK yang bertebaran, pihaknya akan berkoordinasi dengan KPU setempat untuk dilakukan penertiban.
Kita sudah menggerakkan pengawas kita, memang sudah jadi kewajiban mereka, pengawas TPS, pengawas desa, kelurahan, pengawas kecamatan untuk seluruh kabupaten mengamati wilayah-wilayahnya. Jangan sampai ada kampanye di wilayah tersebut. Itu yang kedua tentunya money politik. Itu di masa tenang pengawas kami perintahkan untuk patroli. Ya patroli lah secara acak mereka. Itu ketika ada kegiatan-kegiatan yang di situ ada dugaan untuk ditelusuri. Ia menambahkan ada sanksi administrasi hingga pidana bagi paslon atau timnya yang melanggar aturan masa tenang. Purnama Iswantoro melaporkan. Pada masa tenang Pilkada 2024 yang akan dimulai pada 24 November besok, Badan Pengawas Pemilu Banwaslu Sumeneb telah mempersiapkan jajarannya dalam mengawasi masa tenang hingga pemungutan dan penghitungan suara. Ketua Banwaslu Sumeneb Ahmad Subaidi menyampaikan, masa tenang pemungutan dan perhitungan serta rekapitulasi selalu menjadi atensi Banwaslu, utamanya berkaitan dengan kerawanan pelanggaran dan penanganannya. Subaidi juga menekankan jajaran baik Panwaskam maupun PKD dan pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS supaya bekerja profesional dalam mengawasi tahapan pilkada. Seluruh aturan terkait pengawasan dihimbau untuk pelajari dan diterapkan supaya pengawasan dapat berjalan dengan baik. Rapat kerja teknis, persiapan tahapan masa tenang, persiapan pengawasan masa tenang, persiapan tahapan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, terus nanti juga materi-materi yang disampaikan berkaitan dengan rekapitulasi penghitungan surat suara. Kami Bawaslu mengadakan rakernas ini tujuannya agar teman-teman sudah siap. Subaidi juga menyebutkan Banwaslu Sumeneb menerjunkan 81 Panwaskam dan 224 pengawas kelurahan dan desa untuk mengawal jalannya Pilkada 2024. Pendengar, berikut tanggapan, harapan dan komentar dari masyarakat tentang masa tenang Pilkada serentak 2024. Saya mengharap kepada saudara-saudara memasuki hari tenang. Maka bagi semua tim paslon agar jaga tali persaudaraan, bahasa Madura jangan sampai atokaran sataretanan. Dalam masa tenang, masyarakat harus tenang. Jangan sampai salah memilih atau mikir-mikir dulu mana yang calon mau dipilih. Pendengar dan pemirsa, mewaspadai kecurangan di injury time masa tenang sebelum pemilihan menjadi topik komentar Buletin Berita Pagi hari ini. Komentar dituliskan dibacakan Faisal Warid. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb.net. Kini kita tinggal menghitung hari menuju hari H pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan kepala dan wakil kepala daerah Pilkada 2024. Hari ini adalah hari terakhir masa kampanye di mana pasangan calon bupati dan wakil bupati melakukan kampanye di pilkada. Sebab sesuai tahapan, mulai besok tahapan pelaksanaan pilkada memasuki masa tenang selama 3 hari sebelum hari H pencoblosan. Masa tenang adalah tahapan terakhir dalam setiap pemilihan. Hari di mana benar-benar tenang dan tidak ada aktivitas kampanye agar pemilih memiliki kebebasan dan ketenangan dalam menentukan pilihan politiknya. Karena itu pasangan calon beserta timnya dilarang melakukan aktivitas kampanye apapun di masa tenang. Kampanye, memasang alat peraga dan bahan kampanye, kemudian menggelar pertemuan terbatas dan tertutup, hingga memasang iklan di media untuk pencitraan diri adalah bentuk pelanggaran pidana pemilu. Waktu 2 bulan kampanye,
Bahkan sebelum masa tenang dengan kegiatan sosialisasi dan bentuk lain dalam pencitraan diri, cukup untuk memberitahu publik soal visi, misi, komitmen dan program kerja yang ditawarkan jika terpilih sebagai bupati dan wakil bupati. Biarlah masyarakat pemilih tenang, merenung dan berpikir untuk menentukan siapa pasangan calon yang akan dipilih di bilik suara pada 27 November 2024 sesuai hati nuraninya. Pemilih perlu diberi ruang dalam menentukan pilihan dengan tenang tanpa dipengaruhi apalagi diintervensi dan diintimidasi untuk menentukan sosok yang akan diberi mandat sebagai kepala daerah 5 tahun ke depan. Calon bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur yang berkontestasi di pilkada tahun ini hendaknya dapat menghargai hak kebebasan pemilih. Berilah masyarakat pemilih ruang seluas-luasnya untuk tenang dalam menentukan pilihan. Prinsip kebebasan memilih dalam asas demokrasi hendaknya dapat ditegakkan oleh penyelenggara pemilu. Di masa tenang, Badan Pengawas Pemilu jangan hanya sekedar fokus pada bersih-bersih alat peraga dan bahan kampanye saja. Pastikan tidak ada aktivitas kampanye dalam bentuk apapun dari peserta pemilu. Bagi paslon dan tim beserta relawannya, masa tenang adalah masa yang menegangkan. Menang atau kalah akan segera ditentukan di pemilihan. Ini adalah masa injury time, bagian yang juga menentukan dalam pilihan. Segala cara bisa dilakukan untuk mencapai tujuan kemenangan di sisa akhir waktu sebelum pencoblosan. Untuk itu kewaspadaan terhadap potensi kecurangan, kampanye di masa tenang, ketidaknetralan aparatur sipil negara dan kepala desa beserta perangkatnya berkampanye, mengajak dan memengaruhi warga hingga aroma politik uang harus ditingkatkan. Lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan pemilu seperti Bawaslu dan penegak hukum di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan yang tergabung dalam penegak hukum terpadu Gakumdu harus tidak diam. Menggunakan kewenangannya mewujudkan pilkada yang bersih dari pelanggaran termasuk money politik atau politik uang. Sekian komentar, selamat pagi. Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumeneb berjejaring dengan RRI Sampang serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Sumeneb.net. Kami beralih ke informasi lain. Pendengar, Kabupaten Bangkalan masuk zona merah dalam kerawan pilkada serentak 27 November 2024. Bahkan Polres Bangkalan mendapat bantuan pasukan 1 SSK Brimob Polda Jatim. Berikut laporan Miftahul Umar. Hasil pemetaan kerawanan yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan, dan Madura secara umum dalam Pilkada serentak 27 November 2024 masuk zona merah atau rawan. Untuk mengantisipasinya, personil pengamanan akan dibantu Brimob Polda Jawa Timur. Kapolres Bangkalan Ajun Komisaris Besar Polisi Febri Ismanjaya Jumat 22 November 2024 mengatakan, dalam pengamanan pilkada serentak, pihaknya mengaku sudah melakukan pemetaan sejumlah daerah atau sejumlah TPS yang masuk kategori rawan, yang nantinya dalam hari H pelaksanaan, pencoblosan sampai penghitungan suara akan ditambah pengamanan khusus. Ia menjelaskan untuk petugas Polres Bangkalan yang terlibat pengamanan kurang lebih 600 personel dan akan mendapat bantuan pasukan Brimob Polda Jawa Timur sebanyak 1 SSK. Kita disupport dari Polda, ada Brimob Polda juga untuk mengcover wilayah Madura, karena Madura ini kan zona merah. Ya, jadi kita diberikan pasukan Brimob untuk pengamanan di sini. Ini tergantung eskalasi, tapi kita sudah disiapkan kurang lebih 1 SSK di sini untuk standby. Situasi sekarang di masyarakat, alhamdulillah masih kondusif ya. Febri menambahkan menjelang memasuki masa tenang untuk situasi Kabupaten Bangkalan secara umum aman dan terkendali. Pihaknya mengajak semua lapisan masyarakat dapat menjaga situasi pelaksanaan pilkada yang aman dan tertib dan tidak mudah terprovokasi dengan berita hoaks yang belum tentu kebenarannya. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan. KPU Kabupaten Sampang akan mulai mendistribusikan logistik pilkada dan pilgub pada 23 November 2024. Berikut laporan Khairul Umam. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sampang akan mulai mendistribusikan logistik pilkada dan pilgub pada 23 November 2024. Dia menjelaskan,
Distribusi logistik akan bekerja sama dengan PT Pos untuk melakukan distribusi ke 14 kecamatan di Kabupaten Sampang. Disebutkannya, distribusi pertama logistik yakni bilik suara, selanjutnya pada 24 November pengiriman kotak suara. Ia berharap distribusi dapat berjalan lancar tanpa hambatan. Kita mengawalkan tanggal 23, dinasti dengan PT Pos selaku penyedia untuk distribusi logistik. Jadi tanggal 23, kalau rencana kami sementara itu tanggal 23 kita kirim biliknya, terus tanggal 24 kita kirim kotak suaranya ke masing-masing kecamatan. Perlu diketahui bahwa KPU Kabupaten Sampang, Madura sudah menetapkan jumlah daftar pemilih tetap atau DPT di pemilihan kepala daerah Pilkada 2024. DPT tersebut sebanyak 737.832 orang dengan rincian 369.665 pemilih laki-laki dan pemilih perempuan sebanyak 378.167 yang tersebar di 14 kecamatan se-Kabupaten Sampang dengan jumlah 1.344 tempat pemungutan suara atau TPS. Dari Sampang, Madura, Hoirul Umam melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sampang menyatakan bahwa di awal November ini Sampang masuk musim pancaroba atau peralihan musim kemarau ke musim penghujan. Kelaksa BPBD Sampang, Chandra Ramadhani Amin, menjelaskan meski prediksi BMKG Surabaya di awal musim Sampang mengalami musim intensitas rendah, pihaknya tetap siaga terhadap bencana. Sebab bencana terjadi tidak memandang tempat dan waktu. Dia juga menjelaskan bahwa sejumlah bencana yang mungkin akan terjadi di peralihan musim, yaitu hidrometeorologi, seperti angin puting beliung, banjir, dan tanah longsor. Jadi kalau dari perhitungan curah hujan sendiri untuk di Sampang ini rata-rata normal gitu curah hujannya sama dengan tahun kemarin, dan ini memang tergantung dari cuaca setempat gitu. Jadi tidak ada curah hujan yang dalam satu bulan itu mencapai 300 mm gitu. Chandra mengaku dalam musim tahun ini pihaknya akan intens melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pihak terkait, baik TNI, Dana Polri, serta Pol PP. Kolaborasi itu dikaitkan agar stakeholder bisa siap siaga dengan mengantisipasi bencana. Pendengar, kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Sumeneb menggelar khataman Al-Quran massal dalam rangka memperingati Hari Amal Bakti ke-79 Kementerian Agama Republik Indonesia. Supriyadi melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Amal Bakti ke-79 Kementerian Agama Republik Indonesia, kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Sumeneb menggelar acara bertajuk Kemenak Mengaji 1.500 Hataman. Kegiatan ini berlangsung di Aula Pelayanan Haji dan Umroh Terpadu Kantor Kemenak Kabupaten Sumeneb dengan diikuti oleh ribuan peserta secara daring. Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Sumeneb Abdul Wasid mengatakan kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan terhadap nilai-nilai agama dan kebersamaan umat dengan tujuan menghatamkan Al-Quran sebanyak 1.500 kali dalam sehari. Abdul Wasid memberikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan tersebut. Diharapkan kegiatan ini bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Saya berharap kepada seluruh pengawas madrasah, kami berharap untuk mengawal betul pelaksanaan khataman Al-Quran di semua jenjang pendidikan dari RA, MI, MTS, dan madrasah aliyah swasta. Harapannya bagaimana biar HAP Kemenak itu bisa dirayakan oleh semua elemen di bawah Kementerian Agama. Selain melaksanakan khataman Al-Quran massal, peringatan Hari Amal Bakti ke-79, Kantor Kemenak Kabupaten Sumeneb juga memberikan santunan kepada anak yatim. Meskipun peringatan Hari Guru Nasional HGN dan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI yang ke-79 tahun 2024 diperingati setiap tanggal 25 November, namun upacara peringatan di Jawa Timur akan dilaksanakan hari ini yang diputuskan di
Geraha Universitas Negeri Surabaya. Laporan selengkapnya Muhammad Ali. Upacara peringatan Hari Guru Nasional atau HGN tahun 2024 di Jawa Timur dilaksanakan lebih awal hari ini yang dipusatkan di Geraha Universitas Negeri Surabaya atau UNESA. Ketua PGRI Sumeneb Anwari mengatakan upacara peringatan HGN yang sekaligus memperingati hari ulang tahun Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI ke-79 tahun ini mengundang seluruh guru yang ada di Provinsi Jawa Timur yang tergabung dalam organisasi PGRI baik swasta maupun negeri. Upacara PGRI di Surabaya juga akan dihadiri langsung Ketua Umum PGRI Pusat Unifa Rosyidi serta Kementerian Agama dan Wali Kota Surabaya. Anwari berharap pada peringatan HGN dan PGRI tahun 2024 menjadi motivasi bagi seluruh tenaga pendidik agar terus meningkatkan kompetensi dan SDM guru untuk menghasilkan generasi emas tahun 2045. Iya, kalau di PGRI ini sudah sesuai dengan tema bahwa guru bermutu Indonesia maju. Kemudian tema khusus HGN adalah guru giat Indonesia kuat. Jadi dua tema ini merupakan kolaborasi antara HGN dan PGRI. Oleh sebab itu, mudah-mudahan semua guru yang ada di Indonesia, pada khususnya yang ada di Kabupaten Sumeneb, betul-betul punya dapat digugu dan ditiru, memberikan tauladan yang terbaik. Anwari menambahkan, peringatan HGN dan PGRI tahun 2024 diperingati dengan workshop dan pagelaran bagi semua guru di Sumeneb. Pendengar dan pemirsa, Fetum Muksin Al-Katiri, atlet pencaksilat binaan Perguruan Silat Nasional PSN Perisai Putih Cabang Sumeneb, berhasil melaju ke babak final pada Prapekan Olahraga Pelajar Nasional Popnas Zona 4 di Kendari, Sulawesi Tenggara. Berikut laporan Famelia. Atlet pencaksilat binaan Perguruan Silat Nasional PSM Perisai Putih Cabang Sumeneb, Fetum Muksin Al-Katiri berhasil melaju ke babak final pada Prapekan Olahraga Pelajar Nasional Popnas Zona 4 di Kendari, Sulawesi Tenggara. Keberhasilan Fetum itu setelah berhasil mengalahkan lawannya di babak semifinal. Ketua PSM Perisai Putih Cabang Sumeneb Imam Syafi'i mengaku sangat bangga dan tidak menyangka atletnya itu bisa bertahan hingga babak final di Prapopnas 2024. Sebab pada ajang Prapopnas ini, atlet yang berhasil tembus di babak final sudah dipastikan merebut tiket menuju Popnas 2024 pada Desember mendatang di kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Dan harapan saya Fetum Al-Katiri ini yang juga SMA Gapura ini bisa membuahkan hasil yang terbaik lah untuk Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur pada umumnya gitu lah. Imam menambahkan pada babak final nanti atletnya akan berhadapan dengan atlet asal Nusa Tenggara Timur NTT dan pihaknya berharap pada babak final Fetum bisa tampil semaksimal mungkin. Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328662317 atau melalui alamat email di rrisumeneb@yahoo.com. Dari lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumeneb, saya Ferdian bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.